Bencana Sumatera dan pelajaran penting untuk kita semua. Pertama, kita bacakan doa dulu buat saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Belakangan ini Sumatera kembali dihantam bencana banjir besar, longsor, rumah hanyut, desa tenggelam. Banyak orang mengira bencana itu datang tiba-tiba, seolah itu hukuman langit. Padahal kalau kita jujur ya, bencana bukan datang tiba-tiba. Ia datang dari pola yang kita ulang tahun demi tahun, dan bahkan bisa makin parah kalau kita tidak sadar akan polanya. Dan di tempat saya, Kalimantan sendiri, kita cuma nonton dari jauh, kita harus belajar. Sebenarnya kita cuma nunggu giliran bila kita tidak berbenah. Sumatera itu punya gunung tinggi, sungai deras, dan curah hujan yang ekstrim. Tapi penyebab utamanya bukan itu. Masalahnya ada di perilaku manusia yang mengubah benteng alam. Hutan dibuka tanpa kendali, drainase rusak, buruk, dan ruang air dipaksa jadi ruang anggunan. Begitu hujan lebih besar sedikit, tanah nggak bisa lagi menahan air. Sungai meluap, tebing runtuh, dan bencana terjadi bukan karena alam yang marah, tapi karena sistemnya kita rombak tanpa ilmu. Itulah pentingnya ilmu buat kita semua. Tempatkan orang berdasarkan kapasitas dan kompetensinya. Pelajaran untuk kita, terutama Kalimantan. Kalimantan masih punya hutan, masih punya sungai besar, masih punya benteng alam yang jauh lebih stabil daripada Sumatera. Tapi semakin kesini, kesalahannya mulai terlihat sama. Hutan dibuka terlalu cepat. Tambang banyak ditinggalkan tanpa reklamasi. Rawa ditimbun, sungai disempitkan, dan pemukiman terus merengsek ke daerah resapan, perumahan-perumahan itu. Ya, mungkin kita sering merasa aman karena bencana belum besar menyapa. Jokon bala ya. Padahal risiko itu bukan pertanyaan apakah, tapi kapan. Banjir besar di Samarinda dan Kukar beberapa tahun lalu sudah memberi peringatan keras. Apa yang harus kita sadari? Alam itu bukan musuh. Alam itu sistem. Kalau sistemnya kamu rusak, konsekuensinya pasti kembali ke manusianya. Ini bukan urusan aktivis, bukan urusan pecinta lingkungan. Ini urusan kita semua, terutama pejabat pemangku kebijakan. Kita ini tinggal di pulau yang jadi paru-paru dunia. Kalimantan, Borneo. Kalau kita ulang kesalahan Sumatera, kita kehilangan identitas dan kehilangan masa depan buat anak cucu kita. Coba kita berpikir, sampai bila kita begitu? Ya, demi keuntungan yang besar lah mungkin ya. Tapi tidak sebanding dengan anak cucu kita. Nah, jadi ya, saya sudah ungkapan, dan ini solusi yang bisa saya tawarkan.
solusi untuk pemerintah. Segera reklamasi tambang harus, bukan sekedar laporan, harus jadi syarat mutlak, terukur, dan diverifikasi independen dari pihak luar yang verifikasi itu, bukan di kolongan situ maha. 2. Ruang terbuka hijau minimal 30%, bukan slogan di setiap kota. Pemerintah harus menahan diri dari proyek yang memakai bantaran sungai dan daerah resapan. Udahlah proyek-proyek yang katanya demi masyarakat. Kalau seperti itu, apa yang dapat masyarakat? Ya, hancur segalanya, ya kan? Itu yang kita tandai. Lumpuh ekonomi segala. Habis APBD, APBN buat bisnis semua. 3. Buatkan peta rawan banjir dan longsor, harus dipublikasikan, bukan disimpan di meja dinas. Jadi ada masyarakat tahu mana yang rawan-rawan itu. Jadi sewaktu-waktu ada apa tuh bisa antisipasi gitu nah. Dan itu dikampanyekan harus. 4. Pembangunan harus berbasis resiko jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek. Nah, itu yang sering saya perhatikan ya. Pembangunan tuh perawatannya bagaimana? Nah, bukan sudah jadi aja, tapi bagaimana cara merawatnya. Itu untuk pemerintah. Ini lagi untuk masyarakat ya. Karena buat bertumbuh tuh harus kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kita juga sebagai warga juga punya peran, bukan cuma menunggu pemerintah. Jangan bangun rumah di daerah resapan atau pinggir sungai. Ya, itu harus ketegasan sih. Itu bukan keberanian, itu mempertaruhkan keluarga, terutama waktu air Mahakam pasang besar. Kan ada beberapa tuh yang meninggal tenggelam atau apa. 2. Sadar bahwa sampah bukan sekedar kotoran. Itu penyumbat drainase yang semakin lama menumpuk bisa menenggelamkan kota. Jadi peran kita juga mulailah dari yang kecil dulu, buang sampah pada tempatnya, terutama yang di pinggiran sungai, sama-sama plastik. 3. Kita, masyarakat, ikut mengawasi proyek tambang, pembangunan, dan pembukaan lahan di sekitar. Penyelamatan lingkungan bukan kerja diam-diam, itu kerja bersama. Ini harus banyak peran sih, terutama dari pihak Kades, Lurah, RT, bahkan belum sempat. Jadi bencana di Sumatera itu bukan cerita jauh, itu cermin masa depan kita kalau kita mengulang pola yang sama. Kalimantan itu masih punya kesempatan, bahkan besar kesempatannya. Kita itu wilayah yang aman dari daerah gempa. Tapi kesempatan itu cuma berguna kalau kita pakai dan dipraktekkan, bukan sekedar wacana, anggaran, program yang sekedar jalan. Harus partisipasi. Pemerintah punya kewenangan, masyarakat punya kebiasaan, dan keduanya harus bergerak bareng. Saya yakin kalau kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Kalau kita merusak alam, alam itu hanya menjalankan konsekuensinya. Tidak ada magis di sana, tidak ada dosa atau apa. Ini semua itu hanya sebab akibat. Kita belajar dari Sumatera bukan untuk takut, tapi untuk bertindak lebih cepat. Dan saya sebagai warga sipil, rakyat Kukar, berharap
kita bisa saling berbenah semuanya. Tidak saling menyalahkan, tapi saling membangun. Itu sih yang saya harap buat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan teman-teman yang punya kesadaran lah. Yuk, kita bangun wadah etam. Jangan sampai ayo anak cucu etam nih dapat sisa sama punya orang juga. Mulai etam siapa lagi? Ya kan? Sama-sama etam bangun ya. Bismillah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika mereka sendiri tidak berusaha merubahnya. Jangan berharap sejahtera kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. It's bullshit. Berharap orang lain itu sangat mengecewakan. Jadi mulai dari diri sendiri lah yang paling mudah. Orang terdekat, keluarga, dan sekitar. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Walaupun ini konten dadakan ya. Assalamualaikum.